Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kusnandar SEMPD MKOM, yang mana pada saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap program studi Teknik Informatika di STIMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Selanjutnya, saya pada hari ini ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester RVS untuk mata kuliah saya manajemen proyek. Adapun capaian pembelajaran prodi ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis serta menjelaskan masalah dengan cara menggunakan sistem yang terintegrasi berdasarkan pada pendekatan komputasi sesuai dengan prodinya. Yang kedua, mahasiswa memiliki prinsip dan teknik perancangan sistem yang terintegrasi dengan pendekatan sistem dan nilai-nilai keagamaan. Dan selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini saya menyampaikan ada dua. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen proyek dan komponennya, dan memiliki kemampuan untuk menganalisa komponen manajemen proyek dihubungkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasinya. Yang kedua, harapannya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan mengerti konsep manajemen proyek, peranan manajemen proyek, begitu pentingnya manajemen proyek dalam mencapai keberhasilan proyek, serta pemanfaatan teknologi dan aplikasi untuk digunakan pada manajemen proyek di dalam suatu kegiatan usaha hingga mencapai tujuannya. Saya menyampaikan juga deskripsi mata kuliah manajemen proyek yang saya ampu, di mana pembelajaran dengan mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baik secara teori dan maupun praktek, di mana praktek di sini kita cara membuat proposal proyek kepada mahasiswa. Serta mahasiswa memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merencanakan, menganalisis, mendesain, mengatur, dan mengembangkan sistem sesuai dengan prodi yang diambil dari proses awal kegiatan proyek, pengadaan barang proyek, berjalannya kegiatan proyek, dan sampai selesainya kegiatan proyek, serta diterima kepada konsumen atau pelanggan. Khususnya berkaitan dengan perihal konsep dasar dan prosedur proyek, serta prosesnya dalam kecenderungan di masa depan yang akan diimplementasikan pada lingkungan institusi baik pemerintahan maupun perusahaan. Dengan harapan akan memiliki kualitas layanan yang baik di mata konsumen atau pelanggan. Dan untuk berikutnya saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan pada kriteria penilaian, yang mana ada 5 poin pada kriteria penilaian. 1. Kehadiran dengan 20%. 2. Tugas dengan 10%. 3. Keaktifan dengan 20%. 4. UTS dengan 25%. Dan 5. UAS dengan 25%. Dan yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa ketika di kriteria penilaian ini, saya lebih menitik beratkan kepada kehadiran dan keaktifan, yang mana itu merupakan salah satu indikator utama dalam kriteria penilaian saya. Oke, selanjutnya
saya akan tampilkan video unjuk kerja bidang pengajaran untuk mata kuliah manajemen proyek yang saya lakukan di dalam ruang kuliah bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita masuk lagi ke materi kita untuk mata kuliah MP atau manajemen proyek, yang mana pada hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengembangan ide proyek. Namun sebelum kita mulain, mohon izin bantuannya Mas Herpan, mungkin bisa memimpin kegiatan pembelajaran pada hari ini, memimpin doa. Semoga menjadikan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam materi manajemen proyek ini. Silakan tolong bantuannya Mas Hervan untuk memimpin kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran mata kuliah manajemen proyek pada hari ini, mula-mula marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Hervan atas bantuannya memimpin doa pada hari ini, kegiatan kita mengajar. Untuk belajar mengajar pada hari ini, materi manajemen proyek. Selanjutnya, untuk mengingat kembali kegiatan kita sebelumnya, ya, di materi sebelumnya, bahwa di mana materi sebelumnya kita membicarakan tentang pengembangan ide proyek, yang mana tujuannya pengembangan dari ide proyek itu agar kita dalam menjalankan sebuah proyek di suatu perusahaan di mana kita bekerja, kita bisa lebih efektif, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan tentunya juga memberikan nilai yang baik bagi konsumen kita. Itu yang harus teman-teman perhatikan dalam pengembangan ide proyek. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu kebutuhan pelanggan. Di mana kebutuhan pelanggan di sini saya sampaikan dari pendahuluan. Mendapatkan pelanggan yang percaya dan loyal terhadap perusahaan Anda itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Anda sebagai seorang pebisnis. Karena apabila Anda mampu memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan baik, maka Anda bisa menawarkan berbagai macam produk atau jasa yang akan menjadi solusi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Adapun pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bisa berupa barang atau jasa, dan pemenuhannya dapat memberikan kepuasan baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, pengertian pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk atau jasa secara teratur dari suatu perusahaan atau penyedia layanan. Mereka atau pelanggan adalah pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan dan bisa menjadi pengguna akhir atau pihak yang menjual kembali produk atau jasa tersebut. Adapun pengertian kebutuhan pelanggan adalah keadaan, kekurangan atau keinginan yang dirasakan oleh pelanggan yang memotivasi mereka untuk membeli suatu produk atau layanan. Kebutuhan ini bisa bersifat fungsional seperti kebutuhan akan makanan atau tempat tinggal, atau bisa juga bersifat emosional seperti kebutuhan akan rasa aman atau pengakuan.
memahami kebutuhan pelanggan sangat penting bagi kita pelaku bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan keinginan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, identifikasi pelanggan. Identifikasi kebutuhan pelanggan merupakan bagian penting dari fase pengembangan konsep yang penting dari salah satu fase dalam proses pengembangan produk. Dengan identifikasi pelanggan, didapat daftar kebutuhan pelanggan yang dihasilkan digunakan untuk menuntun kita dan anggota tim dalam menetapkan spesifikasi produk, membuat konsep produk, dan menseleksi konsep produk untuk pengembangan selanjutnya. Berdasarkan pada konsensus anggota tim berdasarkan pengalaman mereka sesuai selama ini dengan pelanggan dan berdasarkan nilai kepentingan yang diperoleh survei lanjutan terhadap pelanggan. Yang kelima, yang terakhir, merefleksikan hasil dan proses, menggambarkan kembali hasil dan proses. Tim penguji harus menguji hasilnya untuk meyakinkan bahwa hasil tersebut konsisten dengan pengetahuan dan intuisi yang telah dikembangkan melalui interaksi yang cukup lama dengan pelanggan, sehingga menjadikan seorang pelanggan yang teman-teman miliki itu menjadi loyal kepada kita, dan hal inilah yang menjadi dasar agar seorang pembisnis atau pelaku usaha tetap menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya. Dan demikian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk materi kebutuhan pelanggan pada hari ini. Untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi yang nanti bisa menambah pemahaman kita ke depannya, menambah wawasan kita ke depannya, sehingga kita lebih baik lagi dalam menjalankan suatu usaha pada saat kita nanti selesai perkuliahan, kita nanti di tengah-tengah masyarakat bisa mengembangkan usaha yang kita miliki atau kita berada di dalam institusi baik itu pemerintah maupun swasta di mana kita bekerja. Untuk sesi diskusi saya persilakan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaannya untuk materi kebutuhan pelanggan ini. Saya Abdullah Nur Rohim dengan NIM 2243112. Saya ingin bertanya, apa strategi yang digunakan untuk mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan? Oke. Terus mau kita lanjutkan diskusinya atau kita jawab dulu? Kayaknya kita jawab dulu ya. Ayo silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Abdul Rohim sebelum saya menjawab pertanyaannya dari Mas Rohim. Risiko yang ditanyakan oleh Mas Abdul Anur Rohim, strategi apa yang digunakan untuk mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan? Tentunya memang 3 yang tadi disampaikan, identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, itu bisa dijadikan sebagai satu cara, metode yang kita terapkan sehingga bisa mengelola risiko yang kita mungkin temui pada saat pelaksanaan di lapangan. Dan kita juga ada sebenarnya banyak ya dari beberapa yang sudah disampaikan oleh para peneliti atau ilmuwan-ilmuwan yang di bidang menangani masalah materi keilmuan kebutuhan pelanggan. Ada pemantauan dan evaluasi, itu perlu juga kita lakukan untuk mengelola risiko tersebut, serta komunikasi dan keterlibatan pelanggan itu sendiri, yang mana dengan harapan agar dari kedua belah pihak, baik itu pelanggan
atau konsumen, baik kita sebagai pemberi produk atau jasa, itu sama-sama tidak mendapatkan kerugian atau risiko yang tidak baik. Itu menurut tambahan dari saya, yang mana tujuannya jelas bahwa sama-sama diuntungkan. Kalau misalkan kita rugi, contoh dari sisi pelanggan yang rugi, maka kita dalam kegiatan usaha juga mendapat kerugian tersebut karena kita akan kehilangan pelanggan. Jadi tentunya untuk kegiatan ini harus diperhatikan jangan sampai kita kehilangan pelanggan yang loyal sehingga merugikan usaha kita. Ya, terima kasih Mas William. Selanjutnya mungkin teman yang lain untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan Mas William. Masih lagi. Ayo Mas William, silakan Mas William. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana riset pasar membantu mengetahui apa yang diinginkan pelanggan? Jadi kalau yang saya tahu tuh Pak, mungkin jawaban saya sedikit yang saya tahu. Riset pasar mengumpulkan data langsung kan Pak dari pelanggan melalui survei, wawancara, dan observasi sehingga perusahaan tahu. Jadi kayak apa masalah yang sedang dihadapi pelanggan atau produk atau layanan seperti apa yang mereka harapkan. Terus tuh fitur, harga dan kualitas mereka yang anggap ideal. Itu sih Pak yang kayak saya tahu. Mungkin Bapak ada jawaban yang lain, penjelasan yang lebih akurat Pak. Terima kasih Pak. Iya Mas William. Mungkin izin saya menjawab aja Mas ya. Sambil nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman bagaimana riset pasar membantu mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Gitu ya Mas William? Ya Mas Iya William? Pak, benar Pak. Nah, untuk meriset pasar dalam kita mendapatkan keinginan pelanggan, maka apa yang disampaikan Mas William tadi salah satu wawancara itu betul bisa dijadikan sebagai acuan langkah-langkah dalam membantu memahami keinginan pelanggan. Namun kita bisa tambah lagi dengan langkah-langkah yang lain. Yang saya sampaikan tadi banyak para ilmuwan yang menyampaikan dalam buku atau referensi, baik itu dalam bentuk cetak ya maupun dalam bentuk maya, yang mana di situ ada disampaikan oleh mereka pengumpulan dan analisis data tentang preferensi, kebutuhan dan perilaku konsumen. Dengan memahami faktor-faktor yang disampaikan tadi, seperti tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen, serta pengumpulan dan analisis data, kita bisa mengembangkan produk, layanan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Permisi Pak. Ditanyakan lagi? Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Apa tantangan utama dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan Pak? Oke, apa tantangan utama dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? Betul Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan? Nanti saya tambahkan lagi. Izin Pak, izin menjawab sedikit. Ya boleh. Silakan Mas Yadi. Tantangan utamanya adalah memahami kebutuhan yang seringkali tidak diungkapkan secara langsung oleh pelanggan. Sekian Pak, itu saja. Artinya tantangannya salah satu tadi kita tidak bisa memahami
karena masalah pelanggan itu tidak menyampaikan secara terbuka gitu ya. Ya, Jadi Pak. masing-masing dia. Ya, Ya, betul begitu, memang Pak. itu salah satu ya tantangannya. Apalagi yang berkenaan dengan rahasia-rahasia dari pelanggan ya, itu memang agak susah kita untuk mendapatkan topik-topik yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mempersulit kita mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan. Dan memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk mengidentifikasi ini tantangannya. Dan sebenarnya itu juga merupakan satu cara bagaimana nanti tantangan ke depannya, seperti salah satu pelanggan tidak dengan mudah atau tidak dengan mudah itu menyampaikan kepada kita secara terus terang yang disampaikan tadi oleh Mas Riyandi. Jadi kita pertama-tama memang harus memahami dengan jelas apa yang dibutuhkan, baik itu oleh individu, kelompok, atau organisasi. Di mana untuk mengatasi tantangan utama tersebut, pertama kita harus mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan, mengamati perilaku, melakukan survei, menganalisis data, dan mencoba kita melakukan studi kasus sehingga kita bisa mendapatkan pengumpulan data yang diinginkan dari produk kita. Itu yang harus dipahami Mas Zain. Terus selanjutnya kita juga memahami kebutuhan dari pelanggan, yang mana dari pemahaman kebutuhan pelanggan tersebut ya kita punya tantangan memahami tujuan dari apa yang diinginkan oleh pelanggan secara individu, kelompok, atau organisasi. Dan juga kita harus memahami masalahnya, memahami preferensinya, apakah mereka itu prioritas pengguna atau sebagai pemangku kepentingan, dan memahami batasan yang ada, baik itu batasan anggaran, waktu, atau sumber daya. Serta kita juga bisa memahami prioritas, menentukan prioritas kebutuhan untuk fokus pada kebutuhan yang lebih penting. Jadi memang tantangan utama dari kita cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan banyak sekali. Yang sudah disampaikan oleh Mas Riyandi, mereka itu susah untuk menyampaikannya. Ya, maka kita berusaha bagaimana apa yang kita sampaikan ke pelanggan itu memberikan suatu hal yang mungkin secara tidak langsung dipahami oleh pelanggan dengan harapan mengakomodasi dari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, masih ada? Cukup ya? Ya Pak. Izin. Oh ya Mas Stephen, silakan Mas Stephen. Baik. Pada poin 1 mengidentifikasi riset pasar, bagaimana kita cara mengidentifikasi riset pasar itu sendiri Pak? Terima kasih Pak. Oh iya, di poin 1 itu kita mengidentifikasi di poin 1 mengumpul riset ya. Oh langsung ya, aja Pak. Ya. Nah, mengidentifikasi riset pasar. Bagaimana caranya?
Mungkin, ayo teman-teman. Anda bisa bantu dalam mengidentifikasi riset pasar? Bagaimana? Misi Bapak, saya mau menjawab Ya. Pak. Yuk. Baik, jadi riset pasar dapat diidentifikasi sebagai kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar, seperti kebutuhan konsumen, perilaku pembelian, ukuran pasar, tren, dan pesaing, dengan tujuan membantu pengembalian keputusan bisnis yang lebih tepat. Biasanya riset pasar dilakukan melalui metode seperti survei, wawancara, observasi, atau menggunakan data yang sudah ada. Hasil riset pasar akan memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pelanggan yang dituju, Pak. Masya Allah. Gak bisa jawab lagi saya ini, Mas Predik. Ya mungkin yang disampaikan Mas Predik itu lengkap ya Mas ya, Mas Steven. Ya. Ya Pak. Untuk saya mungkin hanya menambah dikit aja. Tapi untuk sekedar mengingatkan kembali, mungkin ada hal yang mungkin perlu ditambah dari jawaban dari Mas Fredrik. Itu yang pertama, identifikasi pasar, itu perlu kita lakukan, tentukan tujuan, lalu pilih metode riset, kumpulkan data, analisis data, buat laporan, terapkan hasil. Mungkin tadi sudah teman-teman Mas Fredrik sudah nyampaikan. Dan mungkin ada beberapa hal yang dari saya yang tidak sama, itu bisa menjadi tambahan bagi kita bagaimana dalam mengidentifikasi atau meriset kebutuhan pasar gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Dan terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman sampaikan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman yang harus diperhatikan, kita berupaya teori yang kita dapat itu bisa dilaksanakan dengan lebih bijaksana. Ya, itu ya teman-teman ya. Dan demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Demikian teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Untuk tadi yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan dengan nilai ibadah, yang mana tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu ya, itu menjadikan pengetahuan kita bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat kita semua. Dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mohon bantuannya. Tadi Mas William aja dah ya. Silakan Mas William. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing sebelum kita mengakhiri mata kuliah. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuannya Mas William. Semoga dengan pertemuan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi Pak. Pagi. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2005 yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.